para asatidzah, masyayikh, para musyrif, dan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang istimewa adalah anak-anak semua santriwan Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hati kita senantiasa berbunga-bunga, apalagi menjelang pulang, selalu dipenuhi dengan cahaya iman, keluasan Islam, dan ketinggian ilmu pengetahuan. Saya tahu sebagian masih suasana ujian, oleh sebab itu saya tidak lama-lama, hanya sampai selesai saja. Iya, baik. Kita bersyukur pagi ini bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Andainya kita mati dalam keadaan seperti ini, insya Allah di akhirat kita di posisi yang tinggi. Allah berjanji, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan kita sedang menuntut ilmu yang itu adalah jihad fi sabilillah. Man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berada di sabilillah. Oleh sebab itu, anak-anak yang belajar ilmu ini boleh menerima zakat, masya Allah, bagian daripada fi sabilillah. Tapi lebih baik lagi kalau kalian berzakat, biar ustadz yang terima. Baiklah adik-adik semua, sebelum saya masuk, saya ingin tahu siapa yang pertama masuk ke masjid tadi. Belum ada orang, dia sudah sampai di sini. Ini, masya Allah. Kami tidak akan periksa CCTV. Sini. Nah, ya. Habibi, masya Allah. Dari mana Habibi? Oh, Mekinang. Semarang atau kota? Kota, masya Allah. Jam berapa jago tadi? Jam 1. Jam 1. Lo. Ya, kota, masya Allah. Alhamdulillah. Tidak tidur malam tadi? Ya. Awak sangka jam 3 seimbang bu jagonya kan? Masya Allah. Baik, itu yang pertama masuk, jazakallah khair. Yang berniat paling terakhir keluar nanti. Nah, tapi saya ditunggu nih. Baik, pagi ini kita bicara tentang waktu. Karena waktu itu pendek, maka kajian kita juga pendek, insyaallah. Baik, saya ingin tahu ada sebuah surat pendek tapi bercerita tentang pentingnya waktu. Siapa yang tahu? Langsung dijawab. Baik, khair insyaallah. Wal asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asri. Apa makna al-asr? Al-waqt. Ada yang menafsirkan al-waqtu mutlaqan, waktu secara mutlak. Sebagian ulama mengatakan waqtul asri. Kapan waktu asar? Antara waktu asar. Ya, antara asar dengan maghrib lah. Gitu aja kok repot. Waktu asar, antara asar dan maghrib.
Itu tandanya kalau Allah bersumpah, seperti kata Imam At-Tabari rahimahullah, iza aqsama Allahu bi khalqin aw bi makhluqin min makhluqatihi fadalla ala syarafi zalika al-muqsam bihi. Apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, maknanya makhluk itu di sisi Allah sangat dimuliakan, sangat dimuliakan. Wal asri wasyamsi wal laili wad duha dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Allah menyebut bahwa demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi bila masanya dilalui tidak digunakan seperti yang diharapkan. Kecuali siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi waktunya sepanjang masa ini, sepanjang hidupnya harus dalam keadaan beriman. Walaupun iman itu naik turun, naik semangat kita, turun iman loyo kita. Sahih? Siapa yang turun imannya sekarang? Yang loyo-loyo tak semangat, turun imannya. Tak semangat, makan pun tak semangat itu. Ya. Tapi orang beriman, seperti yang terjadi di kalangan remaja di zaman Nabi SAW ketika akan pergi perang jihad, di perang Uhud, sebagian mereka yang belum sampai umurnya balik, sampai berjingkrak di atas jari kakinya supaya kelihatan tinggi oleh Nabi SAW. Pergi ke mana? Pergi ke mana? Berperang. Perang pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Menyenangkan? Menyenangkan? Enggak, tetapi mereka berlomba. Apa sebab? Karena iman dalam hati membara, iman dalam hati menyala, sehingga membakar semangat badan. Karena yang disiapkan Allah lebih hebat, lebih berharga dari rehatnya badan. Kalau rehat di dunia, antum bisa tidur, bisa tidak tidur sehari semalam tak bangun? Kalau bisa saya kasih hadiah. Tanpa bangun sehari semalam, tidak ada. Jelas? Tetapi kalau di surga, Masya Allah, di surga seperti kata Ibn Abbas, seorang laki-laki tidur bersama istrinya bidadari 70 tahun tak bosan. Ada yang mau tidur 70 tahun tak bosan? Itu makanya tidur di dunia ini tidak perlu terlalu banyak. Sahih? Tidur jam 11, bangun 11. Tidur jam jam berapa kalian tidur malam tadi? Jam 1. Jam 10, bangun jam 2. Dah ada cukup. Supaya nanti di akhirat tidurnya nyaman. Saya masih kecil Ustaz, masa bicara bidadari. Besok remaja. Ya. Di akhirat nanti kalau masuk surga, umur kita sekitaran 33 tahun. Tak tua-tua, tak pula kanak-kanak. Sedang on fire, mom on tinggi. Iya. Jadi itu jangan khawatir. Jadi di sana tidur bertahun-tahun tidak bosan. Kalau di sini tidur lebih dari 4 jamnya sudah bosan. Oleh itu ikhwani yang dirahmati Allah SWT,
isi waktu, setiap waktu kita dengan iman. Ini kan adik-adik kan pulang nanti nih, biasanya kalau pulang iman tambah atau berkurang? Bertambah. Masya Allah, mumtaz kalau gitu pulang terus ya. Kita tengok nanti. Bertambah, maksudnya iman apa nih bertambah nih? Iman kadang-kadang kita dikuatkan dengan melihat orang lain yang beriman. Semangat bangkit ketika kita bersama orang-orang bersemangat. Tadi saya katakan, kenapa remaja-remaja zaman Nabi itu bersemangat? Karena yang lain pun bersemangat. Jelas ya? Sampai Rabi bin Khadij mengatakan, kenapa saya tidak boleh padahal saya ahli bergulat? Ini suruh gulat oleh Nabi SAW, menang dia, kalah Samurah. Akhirnya dibolehkan oleh Nabi SAW walaupun umurnya belum sampai. Jadi semangat, karena semuanya bersemangat. Kita pun ketika berada di sini semua semangat, kita akan bersemangat. Kenapa kita bersemangat? Karena ada hadiah besar. Wal akhiratu khairun wa abqa. Semangat itu. Oleh sebab itu iman melahirkan apa? Wa amilus salihat. Iman melahirkan amal saleh. Adalah tidak benar atau omong kosong orang mengatakan saya iman saya seperti iman Jibril. Masya Allah, seperti iman Jibril, tapi disuruh sholat tidak mau, suruh ngaji malas, disuruh bantu orang tua ngeyel, suruh makan nomor satu. Kadang-kadang kita ini makan nak nomor satu, naik Honda nak loju-loju, disuruh kerja nanti dulu, tunggu dulu. Nah, apa yang membuat kita semangat nanti sampai di rumah membantu pekerjaan rumah? Apa? Dorongan iman tadi. Kalian tahu bahwa membahagiakan orang tua berpahala atau tidak? Kalaulah membahagiakan umat manusia berpahala, maka orang pertama yang wajib bahagia oleh kita adalah orang tua. Kalaulah membuat sedih dan tersinggungnya manusia berdosa, maka yang lebih tak boleh tersinggung dan menangis oleh kita adalah orang tua. Bahkan dikatakan oleh sebagian sahabat atau as-salaf, la yanbaghi laka an tarfa'a yadaka litamna'a abaka aw walidaka liyadribak. Bahkan mengangkat tangan menangkis orang tua yang nak memukul kita, di kalangan para ulama as-salaf dihitung durhaka pada orang tua. Dilocuinya kita lalu kita tangkis dengan tangan, itu terhitung durhaka. Jelas? Tapi mudah-mudahan sampai di rumah jangan kena locui, ya. Apalagi mengadukan orang tua ke polisi pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, untunglah alhamdulillah kita ada pakai locui di sini, Ustaz. Ada pakai rotan sekarang di sini enggak? Wih, rugi kalian enggak dapat. Rugi. Serius, ni. Kami dulu sering kena rotan oleh guru kami di pondok. Sering kena rotan, tapi saya jarang. Iya, tapi kawan. Tapi masya Allah, bekas rotan itu indah. Sebab semakin sering kena rotan, semakin sering ingat Buya tu. Nah, subhanallah, gara-gara rotan Buya lah dulu saya seperti ini. Yang kena rotan itu dulu ada yang jadi kepala kantor ini, jadi dia berterima kasih pada Buya, untung Buya rotan dulu, kalau tidak ada berhenti saya sekolah dulu. Yang kedua, setelah kena rotan di pondok waktu itu, ngadu ke ayah, ngadu ke mak, dan dia tanda Buya, diambil sama mak rotan, tambah yungnya. Minta tambah, tidak ada cerita. Kenapa?
karena menolak dihukum oleh ayah dan ibu sebenarnya termasuk durhaka. Apalagi kalau ngomel-ngomel ngate-ngate orang tua. Begitulah ikhwani fillah, begitulah orang-orang itu menjaga jangan sampai durhaka pada orang tua. Makanya nanti kita akan pulang bertemu orang tua kita, bahwa kita setelah masuk pondok ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu masih lari-lari disuruh orang tua, enggak, sekarang kita berlari mengejar khidmat dan melayani orang tua kita. Jangan ditunggu disuruh dulu, karena kadang-kadang kita kan pantang disuruh. Tapi kalau kita berinisiatif, insya Allah orang tua pandai mengapresiasi. Jelas? Wa amilus salihat. Jadi orang yang beriman itu dimanapun tak kurang pekerjaan. Makanya Ustaz dulu ketika masuk hadis di Madinah, sebagian guru Ustaz di sini mengatakan ampun diambil jurusan hadis J. Jurusan hadis itu paling sulit, paling payah cari kerja katanya. Saya bilang saya kuliah bukan untuk cari kerja, saya kuliah untuk cari ilmu. Kalau ilmu dapat di mana-mana ada pekerjaan. Buktinya baru tamat S1 saya sudah dapat tawaran kerja 3. Salah satunya jadi sopir. Jadi sopir buyak Ustaz. Kan kerja juga tuh. Tapi alhamdulillah Ustaz bertekad waktu itu tidak pulang kecuali S3 dan harus di Arab. Itu makanya tak terlambat nikah sedikit, ya, dapat dikit nikah. Kalau tahu diterima Madinah sampai S3 nya umur 12 dah nikah Ustaz tuh, ya. Mau kalian nikah umur 12? Kenapa? Takut ada yang mau dengan tidak. Amrul bin As dengan anaknya Abdullah jarak umurnya hanya 13 tahun. Anaknya umur 1 tahun, dia umur 13 tahun. Coba nikah. Mau nikah? Jangan dulu. Zaman itu beda dengan sekarang. Nah, ma'asyiral ikhwan, dulu bisa tinggal di kemah-kemah. Sekarang harus punya rumah. Jelas? Dulu orang bisa tinggal di kemah, sekarang mau tinggal di kemah sama keluarga? Tidak bisa ya. Jadi baik, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh pasti akan menularkan amalnya pada orang lain, karena dia berhasil dan sukses mesti berdakwah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita akan hidup di lingkungan yang memerlukan dakwah. Oh, saya masih kecil bisa berdakwah. Bahkan anak kecil pun bisa berdakwah. Anak kecil. Saya masih ingat anak saya masih kecil dulu pergi belanja beli mie dan semacamnya. Yang pemiliknya dia bilang merokok. Dia bilang, "Om, nanti kalau Om masih merokok saya tidak belanja lagi di sini." Dimatikan. Dakwah. Bagi lagi melayat orang yang sedang kematian, datuk-datuk tu pada merokok semua. Tu, abang dihisap juga racun tu. Abang dihisap juga racun. Kalau saya ngomong, mungkin marah orang tu sama saya. Tapi anak kecil enggak apa-apa. Jelas? Nah, nanti kalau ayah tu masih merokok juga, biar saya simpan duit rokoknya untuk merokok di akhirat aja nanti ya. Nah, sebab sehari 1 bungkus. Berapa bungkus? 2 bungkus ya? Siapa yang tahu harga sebungkus? Tunjuk tangan. Dia
Ini yang tahu harga rokok jangan-jangan merokok ini. Hah? Berapa sebungkus? 2.000. 22.000 kali 2 44.000 kali sebulan kali 30 hari 1.320.000. Wih, biar bayar SPP, sah? Bayar SPP menguntungkan, rokok habis hancur. Bilang sama ayah nanti ya. Tapi sabar, setelah itu watawasau bis sabar. Mungkin ayah akan bilang, saya lebih dulu sayang sama rokok daripada kamu, katanya. Jangan melawan, sabar. Saya akan berusaha, ayah lebih menyayangi saya daripada rokok. Ini dakwah, ya. Jadi dakwah memerlukan kesabaran agar kita tidak rugi menjalani waktu yang Allah beri. Karena waktu kita terbatas, maka kajian kita juga dibatasi. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan, siapa yang jawab saya kasih hadiah. Siapa cepat siapa dapat. Dan ada 4 syarat kalau kita tidak mau rugi dengan waktu. Siapa yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Ayu mustawa. Khamis, ya, fadal. Iman, beramal saleh, mendakwahkan, kemudian bersabar atas segala konsekuensi daripada amal dan konsekuensi daripada dakwah. Hasan, fadal. Masya Allah. Tersebut tadi. Fadal. Masya Allah. Ayat Allah. Tanyaan kedua. Ada seorang ulama yang menyebutkan kebesaran surat ini. Beliau mengatakan, laula anzalallahu ala ibadihi ghaira hadhihi surah lakafathum. Kalau bukan Allah turunkan, silakan. Itu. Imam Asy-Syafi'i kelas berapa? Masya Allah, ahsan, tabarakallah. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ya. Nah, Masya Allah, ahsan, barakallah, Masya Allah. Satu lagi, bahwa orang Muslim bila selesai bekerja di dunia ini tidak rehat, tapi menyambung lagi. Siapa yang tahu ayatnya? Iya, Masya Allah, fadal. Masya Allah. Ismuka Fakhri. Masya Allah, ya al-Fakhr. Naam. Ay mustawa al-Khamis. Allahu Akbar. Barakallah. Naam. Sam. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Fa iza faraghta fansab. Bila selesai pekerjaan, jangan tunda, kerja lagi. Jelas? Pekerjaan itu kan banyak. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang tak boleh putus. Sini sayang. Nah. Hampir putus asa pula tuh ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Baik, kita cukup sampai di sini dulu. Jumpa kembali di lain hari insyaallah, dan semoga Allah mudahkan antum ujian, diberikan hasil yang terbaik, dan ketika pulang nanti berbuat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin dengar cerita berbahagianya orang tua antum nanti. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.